Jangan lupa saksikan Sosiawan TV di YouTube. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi di channel Sosiawan TV, TV-nya para sosiawan. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi kamu yang baru tahu channel ini, silahkan klik like, isi komennya, klik subscribe, dan gambar loncengnya, serta share pada teman-teman kalian. Namanya juga sosiawan, pasti banyak kenalannya dong. Terima kasih bagi yang sudah menjadi subscriber kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di Sosiawan TV. Saat ini kami ada di suatu tempat yang bisa dibilang sebuah lembaga kemanusiaan, tapi ini pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya nanti kita akan tanya-tanya di kepala pantinya atau panti atau apa ya Bu sebutannya ya? Panti ya, panti milik pemerintah. Tapi namanya apa? Di sini tuh diapain? Siapa saja yang dilayani? Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Fairuz sebagai kepalanya ya Bu ya. Saya langsung aja memberikan mic-nya kepada Ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya masih tetap menggunakan masker ya. Mudah-mudahan teman-teman kami di sana yang rungu bicara ada yang menerjemahkannya di sebelahnya ya, karena sangat terbatas. Alhamdulillah di Jawa Barat sudah begitu merespon ya dengan kebutuhan layanan bagi disabilitas. Buktinya Provinsi Jawa Barat memiliki panti seperti yang kita lihat di sini ya. Panti ini disebut dengan Panti Mensenetru, itu agak sulit ya, tapi sebenarnya itu merupakan singkatan dari semua pelayanan yang kami berikan di sini, yaitu yang disabilitas mental, yang disabilitas sensorik netra, yang disabilitas rungu wicara, maupun yang disabilitas tubuh atau fisik. Nah, mereka berasal dari seluruh kabupaten kota di Jawa Barat ya. Jadi kami tidak memilih kabupaten kota mana yang memerlukan layanan. Kami siap memberikan layanan kepada siapa saja disabilitas yang berasal dari seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, diapain sih? Kan di panti ya, kesannya kalau panti itu panti gitu ya. Kami itu memang panti Bapak dan Ibu. Kami juga di sini memiliki pekerja sosial yang cukup banyak ya, yang diangkat oleh pemerintah. Sampai 10 orang ada pekerja sosial di sini. Karena pada prinsipnya bagi teman-teman disabilitas tidak hanya kemandirian yang mereka butuhkan, tapi rehabilitasi sosial itu juga penting bagi mereka ya. Kenapa ini penting? Karena mereka juga harus punya motivasi yang tinggi untuk bertahan hidup di luar sana ya. Kemudian juga mereka harus punya inovasi untuk menghadapi tantangan di zaman seperti ini ya. Dan kemudian juga mereka juga harus sering berkomunikasi dengan kami supaya mereka punya semangat yang lebih ya setelah keluar dari sini. Terlebih dari situ, karena mereka juga makhluk Tuhan sama seperti kita ya. Mereka ke depan tidak boleh terus-terusan tergantung pada orang lain, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Karena itu mereka di sini juga dibekali berbagai jenis keterampilan yang mereka pelajari di sini, dan tentu saja mereka harus diakses dulu agar disesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga mereka di sini betul-betul bisa maksimal dalam belajar ya. Banyak sekali keterampilan yang diberikan kepada mereka, mulai dari menjahit, tata rias, memasak atau di sini disebut dengan olah pangan, membatik, montir motor, pertukangan kayu, pertanian, servis HP, komputer, pijat, handicraft. Sekarang kan lagi itu ya. Nah, mereka di zaman pandemi itu harus benar-benar survive, sehingga setiap disabilitas yang ada di sini itu minimal harus belajar 2 jenis keterampilan. Harus 2, sehingga kalau mereka nanti keluar, pada saat mereka mau menerapkan satu keterampilan yang sudah mereka miliki, ada kendala, mereka bisa beralih ke keterampilan lain yang juga sudah mereka miliki ya. Mereka di sini belajar selama 8 bulan rata-rata, tapi bisa saja mereka di sini hanya 6 bulan. Kalau mereka memang menunjukkan perubahan perilaku, sikap, motivasi, kemampuan, keterampilan yang luar biasa, atau sudah ada peluang kerja di depan sana. Jadi nggak ditahan di sini Bapak dan Ibu ya. Kalau mereka mau bekerja dan sudah ada tempat untuk mereka bekerja,
atau bahkan juga mereka ingin melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi, mereka akan pergi dari sini dan mereka suatu saat bisa kembali lagi ke sini ya. Karena tempat ini memang tempat untuk mereka belajar ya, terutama khususnya belajar keterampilan ya. Nanti sepulang dari sini juga mereka akan dibekali oleh lembaga ini berupa bantuan peralatan yang bisa digunakan setelah mereka pulang. Jadi kalau di sini mereka belajar montir motor, maka pulang mereka akan diberikan bahan peralatan sesuai dengan keterampilan yang dia pelajari. Atau karena kita memang tujuannya motivasi kemandirian, seandainya sampai pada saatnya mereka juga agak sulit dikembangkan potensinya, maka kami juga tetap memberikan modal alat kerja yang disesuaikan dengan potensi yang ada di keluarganya, supaya nanti mereka pulang alat itu bisa digunakan oleh salah satu keluarganya, entah ayahnya, entah ibunya, entah saudaranya, dan dia terus berinteraksi dengan alat itu setelah di rumah. Jadi mungkin waktu akan merubah segalanya. Mereka juga bisa menggunakan alat itu dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dengan seperti itu mereka alhamdulillah ya, insya Allah mereka bisa mandiri, bisa berkembang, bisa diterima di pasar kerja. Walaupun saya pribadi lebih senang mereka menjadi pengusaha sendiri ya, karena pada prinsipnya semua manusia itu lebih baik menjadi manajer buat dirinya sendiri daripada menjadi buruh untuk orang lain ya. Walaupun di sana mungkin ada kepastian, di sini ada ketidakpastian, tetapi ketidakpastian itu bagi saya itu menyenangkan gitu ya, karena di situ banyak tantangan, banyak semangat, banyak motivasi, dan saya yakin Allah tidak pernah diam ya. Maka siapa yang bersungguh-sungguh dalam berusaha, pasti Allah memberi jalan rizki darinya ya. Kemudian inti mungkin yang terakhir ya Bapak dan Ibu ya, mereka itu berada di sini itu tidak hanya sekedar dididik, tapi kami juga memberikan sarana permakanan yang baik, sarana tidur yang baik, sarana kesehatan yang baik, mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan, sampai dengan menjaga imunitas ya, dengan olahraga yang rutin di sini, dan rohaninya juga kami bekali dengan pendidikan agama baik subuh maupun maghrib sampai dengan waktu isya. Dan rohaninya juga kami berikan bekal dengan kebahagiaan berupa kesenian, aktivitas kesenian, dan kalau situasinya memungkinkan juga mereka ada jalan-jalan Bapak dan Ibu ya. Apakah itu rekreasi kemana, nanti kita lihat situasi pandemi ya. Yang penting mereka bisa merasakan kebahagiaan walaupun tidak bertahan lama di sini ya, karena di luar sana masih banyak teman-temannya yang ngantri juga ingin ke sini ya. Dan mereka sepulang dari sini juga kalau di kampung halamannya mereka masih sulit mencari pekerjaan, Bapak Kepala Dinas Sosial juga sudah memerintahkan kami coba memfasilitasi mereka membuat tempat magang kerja ya. Jadi mereka magang kerja di sini dengan penghasilan yang masih sangat sedikit, dan memang belum terlalu banyak jenisnya. Jenis tempat magangnya belum terlalu banyak karena memang kami terkendala tidak hanya tempat tetapi dananya juga, dan terutama juga memasarkan produknya Pak ya. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini dan melalui media Bapak ya bisa memberi pencerahan kepada seluruh masyarakat yang ada khususnya Jawa Barat ya. Hayu ke sini, hayu kita bersama-sama membangun disabilitas melalui panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental, sensorik netra, rungu wicara dan tubuh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Itu saja menurut kita. Terima kasih. Untuk SDM-nya, saya akan fokus ke pekerja. Ada berapa dan tugasnya apa saja? Ya, alhamdulillah pekerja sosial di sini yang sudah berstatus ASN ada 6 ya Pak ya. Laki-lakinya cuma 1, kebanyakan perempuan, ibu-ibu ya. Kemudian ada lagi yang calon ASN yang dibilang CPNS zaman dulu. Itu ada 4. Nah, ini lumayan laki-lakinya ada 2 ya. Dan kinerjanya semua sangat baik Bapak dan Ibu ya, karena tanpa mereka maka layanan di panti ini tidak ada artinya apa-apa. Walaupun banyak instruktur datang ke sini mengajar, tanpa pekerja sosial tidak akan terjadi apa-apa di sini ya. Karena tanggung jawab mereka 24 jam. Jadi walaupun mereka pulang tidak tinggal di sini, tapi HP mereka selalu on. Ya, kalau ada masalah dengan anak didiknya di sini mereka saling berkomunikasi. Barangkali itu Pak. Ada lagi? Kalau PSSI itu yang direkrut syaratnya apa aja Bu? Oh, saya juga lupa. Di samping yang ASN, baik yang sudah statusnya ASN maupun yang CPNS, kami juga ada di sini pekerja sosial non ASN ya. Ada 2 orang ya yang kebetulan
lulusannya dari ilmu sosial ya, itu sebenarnya untuk membackup ini peksosnya, karena kita tahu ya disabilitas itu sangat beragam, walaupun kelihatannya banyak 10 gitu ya, tapi ada disabilitas khusus itu yang nggak bisa ditangani lebih dari 5 orang. Jadi ada 1 orang memang fokus memegang 5 orang supaya hasilnya bisa maksimal. Tapi di sini juga ada SDM pengajar, jadi yang mengajar braille, tapi itu dirangkap ASN ya. Ada yang mengajar bahasa isyarat, ada yang mengajar baca tulis, karena walaupun lulus SLBC yang setara dengan SMA, belum tentu mereka bisa membaca dan menulis. Walaupun mereka bisa bahasa isyarat, belum tentu mereka menggunakannya bahasa isyarat Indonesia. Kadang-kadang bahasa isyarat ibunya, sehingga pada saat bergaul dengan satu dengan lain mereka kesulitan. Di sini kami ajarkan bahasa Indonesia yang bahasa isyarat yang berlaku umum di Indonesia, sehingga dia suatu saat kalau pergi ke daerah lain dia bisa berkomunikasi ya. Demikian juga teman-teman kita yang braille, ada yang tidak pernah bersekolah ya, sehingga supaya nanti ke depan mereka terus bisa meningkatkan wawasan, perlu juga dengan ilmu baca tulis braille ya. Ada beberapa itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya nih. Baik, terima kasih guys untuk penjelasan lengkap sekali. Nanti kita akan elaborasi ke dalam beberapa video lain ya. Nanti kita akan tunjukkan, kita akan berkeliling karena kegiatannya jam segini, kita jam sore ini tidak ada ya Bu ya. Oh, ada fisioterapi untuk kegiatan, nanti kita akan lihat ke sana. Tapi untuk yang kegiatan lain itu di pagi hari ya. Jadi nanti kita hanya tunjukkan ruang-ruangan saja gitu ya. Jadi teman-teman sosiawan yang punya keluarga atau teman atau tetangga disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial disabilitas, silakan datang ke sini ya Bu ya. Ada di Cimahi, di jalan apa Bu ini tuh Bu? Jalan Jenderal Amih Mahmud nomor 331 atau lebih terkenalnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat lah ya. Ada di Cimahi, itu yang di belakang. Nanti tinggal ke belakang aja. Begitu Bu, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf kami ini mendadak sosiawan karena kami pengen tahu nih, karena ada teman kami yang sudah menjadi CPNS Bu di sini. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat lah Bu. Mereka sudah kami didik agar bisa siap pakai gitu ya. Terima kasih guys. Nanti kita keliling di sesi selanjutnya. Ya guys, nanti kita lihat ruangan-ruangannya ya. Ini kita sudah sama pekerja sosialnya nih. Ada Kang Dadan nih. Nanti kita akan cari tahu apa aja yang dikerjakan dia nih di sini nih. Apa cuma ngopi doang? Ya. Atau sudah kemana ya? Sana. Oh, ke sana. Atau memang pekerja sosial yang direkrut untuk mendampingi para klien di sini. Gimana Kang? Asal dari mana Kang? Kau bisa sampai terdampar di sini Kang? Ya mungkin perkenalkan, nama saya Dadan Kusnandan. Saya kalau asli dari Subang. Subang ya? Ya dari Subang ya. Saya mungkin dulu kuliah di salah satu universitas swasta lah di Bandung yang ada jurusan di mana tuh? Universitas Pasundan ya. Pasundan. Abu Hurairah. Ya itu. Terus? Ya mungkin saya dulu di kesejahteraan sosial lulus 2019. 19 sempat kerja di PKH dulu di Purwakarta. Jadi pendamping PKH di Purwakarta. Pendamping PKH Purwakarta selama kurang lebih 10 bulan lah. Oh gitu. 10 bulan itu sambil melamar mana-mana CPNS ya. Sambil melamar CPNS. Setelah itu selama CPNS alhamdulillah keterima dan alhamdulillahnya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di lembaga ini. Oh, alhamdulillah. Nih kita lihat dulu nih. Ada ruangan apa nih, Kang? Nah, mungkin ini salah satu apa ya? Rumah dinas bagi Oh, ini rumah dinas pegawai. Baiklah. Kalau Peksos juga dapat. Kalau Peksos saya sebenarnya di sana gitu ya. Oh, sama di sana. Kalau kami Peksos kan karena berhubungan dengan klien, jadi rumah sama klien gitu ya. Cuman beda ruangannya aja. Beda ruangan. Jadi kalau ada apa-apa dengan anak-anak di malam hari, kami lebih cepat gitu. Oh, jadi ibu jadi bapak kos. Ya, seperti itu lah. Bapak kos ya. Aduh. Ada juga lawan Peksos untuk jadi bapak kos tuh, menjaga anak-anak ya yang berkebutuhan khusus. Ruangan tadi seperti Ibu Kepala bilang itu dan bengkel alumni ya. Mungkin alumni batik gitu ya. Mungkin sepertinya. Kalau itu udah dikunci sih. Oh ini kita lihat nih. Ini alumni dari sini ngajarin adik-adiknya.
Kalau alumni mungkin kerja dulu ya mungkin ya dia kerja mungkin statusnya mungkin dia pekerja walaupun ya mungkin seperti tadi lah. Oh ya, alumni dipekerjakan atau diberdayakan di sini? Ya direkrutin sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada di rumah diam saja. Hilang ilmunya ya. Ya gitu. Baik, dibedakan. Ini ruangan apa ini? Nah ini mungkin masih untuk bagian proses batik. Oh, batik proses itu yang Capai, cucian ya. Cuci itu. Oke. Gitu ya. Kalau orang ini? Kalau ini itu kalau di Kamis dan Jumat dipakai untuk handicraft lampion ya. Oh, Jadi bikin. dari lampion pipa-pipa tuh sisa pipa diukir itu. Nah dibentuknya di sini gitu lah. Gua tahu nih pengajarnya salah satunya pasti orang KBB ya, si bapak-bapak Pak siapa Iwan. ya? Ya. Nah, Di Tani Mulia bukan? ya, Yang di Tani Mulia dia rumahnya. ya itu istrinya kan Texas di sini, katanya. Nah, mungkin udah kenal ya. Pantesan sokal dia. Ya itu. Ini ruangan apa nih? Ini tuh perpustakaan ya. Perpustakaan. Nah, tapi kalau siang hari anak-anak kan yang tadi seperti belum bisa calistung itu, mereka tuh belajarnya dari jam 1 sampai jam 3 itu mereka tuh di sini. Oh, di sini. Bisa calistung ya karena tidak menutup kemungkinan ya apa. Walaupun mereka udah pernah sekolah sebelumnya gitu ya, walaupun dari SD, SMP, SMA, tidak menutup kemungkinan, tapi kan karena disabilitas beda-beda, daya tangkapnya pun berbeda-beda. Oh, Ya, karena kan tidak ada salahnya selama di sini mereka belajar gitu Belajar. terus-terusan gitu. kalau tadi koordinator Peksos itu ditunjuk sama siapa tuh? Ya mungkin koordinator Peksos itu sama ibu kepala ya. Oh, Pak Pipin itu berarti Peksos sudah lama ya senior? Ya, yang koordinator. Bukan, kalau koordinator Bu Hermina ya. Oh iya, Bu Hermina lupa Kalau ya. Pipin itu Peksos muda ya kalau saya. Peksos muda. Peksos Madia, kalau Madia. koordinator tuh Madia ya yang paling Oh, tinggi oke. untuk saat ini. Mungkin sebelah sana Sini sebelah sini nih. Apa ini? masih hidup masukin sebentar. Oke. Itu ruangan OP tadi olahan pangan tadi sendiri. Oh ya, olahan pangan. Pangan. Mungkin kita bisa lihat lagi. No guys, Kompor biasa lah ya. belajar lah ya, dapur lah, kitchen. Kalau di RCTI ada Master Chef. Ya, Di sinilah teman-teman saudara-saudara kita yang disabilitas juga belajar ya, untuk olah pangan sebutannya ya. ya, pangan kalau. Mungkin kalau ini sendiri mungkin Apa? tempat Peksos berkumpul lah ya. Tangannya Peksos berkumpul di sini. 10 Sebutannya orang. apa atau biasa aja tempat biasa? Ya biasa aja Peksos aja sih, ruangan Peksos aja. Gitu. Tadi dulu, Kang Dadan ini sebelum rekrutmen kenapa bisa nyebut Peksos gitu? Kenapa bisa nonton Peksos ya karena siapa ya? Saya sebelumnya belajar hanya tahunya pada saat kuliah aja gitu. Kuliah aja. Apa sih Peksos dulu ya? Oh. Dan ini mungkin ruang pijat sehat itu. Oh ini. Itu merangkap salon gitu ya. Jadi mungkin maksudnya dibuat itu. Jadi kan di sini kebetulan ada keterampilan tata rias juga. Oh, jadi oke. maksudnya dibuat itu bila mana ada sebagai apa ya? Bila mana ada tamu misalkan ingin krimbat atau potong rambut mungkin bisa di sini. Bisa di sini. Bayar nggak? Ya kalau misalkan udah ada tamu dari luar ya bayar ya. Tamunya bayar? Pak tamunya bayar ya mungkin kan kita Rekomendasi. jasa gitu Oh, ya oke. sebagai untuk melatih alumni yang udah bisa juga gitu ya. Oke. Ruang pijat sehat ya. Oke. Berarti waktu masih daftar CPNS itu hanya bermodalkan ijazah? Hanya bermodalkan kalau secara administrasi mungkin ijazah ya. Ijazah aja. Ya kalau secara administrasi dan surat keterangan ya kebetulan saya juga dari formasi khusus disabilitas juga gitu ya. Tapi itu berdasarkan administrasi ya mungkin secara pengetahuan ya mungkin ya saya merasa ilmu saya masih tidak seberapa bila teman-teman kan yang lain, tapi saya menganggap ya itu sangat bermanfaat, sangat berguna sekali juga. Oke, berarti harusnya ditambah sertifikat uji kompetensi punya nggak? Kebetulan saya juga patut sayangkannya kalau dari universitas saya itu masih Belum langsung lulus ya? ya belum lulus, belum saya dapat, belum ya. Masih saya baru dengar sih baru mulai tahun ini, katanya tahun ini baru mau mulai menggarap seperti itu sih. Ya. Berarti sebetulnya secara profesi sebetulnya belum, karena belum punya sertifikat uji kompetensi, dan nanti itu kan ada sekolah profesi. Ya. Berarti harus segera Kang daripada Ya, sekolah profesi lumayan lama ya. Ya. Uji kompetensi. Berarti koreksi buat semua instansi yang mau rekrut pekerja sosial, selain ijazah ditambah surat uji kompetensi atau surat sertifikasi pekerja sosial. Oke. 2021 gitu loh. Yuk kita lihat yuk, ini ruangan fisioterapi ya. Sore-sore kegiatannya nih. Yang
yang yang memijat di ruangannya di sini gitu ya. Yang dari pagi sampai siang tuh ini ruangan ini dipakai memijat. Nah, kalau setiap hari Senin sama Kamis dari jam 3 sampai jam 5-an itu dipakai fisioterapi khususnya untuk yang disabilitas tubuh ya. Karena mereka membutuhkan pelayanan tuh. Seperti inilah ya, mungkin udah 2 bulan lah yang baju merah ini Arul teh udah selama di sini 2 bulan mengikuti fisioterapi seminggu 2 kali. Perkembangannya lumayan pesat gitu. Dari awalnya jalannya gerusak-gerusuk gitu ya karena nggak bisa seimbang gitu. Sudah ikut ini alhamdulillah mulai terata ada perkembangan baik. Begitupun yang ini Gunawan gitu yang tidak bisa, kaki lumpuh gitu, ototnya agak lemah gitu. Jadi sekarang udah ada lah perkembangannya satu sama lain. Alhamdulillah bermanfaat gitu. Kalau yang fisioterapinya ambil dari mana? Ini tuh kebetulan dari Unjani. Oh, dari Unjani ya. Rumah Sakit Ustira. Kebetulan dari Rumah Sakit Ustira mereka pun sebenarnya sedang mengadakan seperti pengabdian masyarakat juga. Oh, pro bono ya. Ya, tapi kan di balik itu juga kami pun karena ini lembaga pemerintah gitu ya, tidak bisa seperti itu aja mungkin asal ya. Ya gitu. Jadi mungkin kita kerjasamanya ya mungkin mereka kita bayar walaupun tidak istilahnya tidak sama dengan yang biasa mereka lakukan di rumah sakit gitu ya. Oke, kita kemana lagi nih? Mungkin kita lanjut ke ruangan kami. Oke. Yang klik-klikan. Perkayuan jadi mereka di dalam di sini. Perkayuan disebutnya montir juga atau perkayuan ya? Ya sebenarnya ini kebalik aja sih. Dulunya ini montir motor ya, perkayuan bukan di sini, tapi karena mulai tahun kemarin jadi di sini tuh dipakai perkayuan, cuman namanya aja belum dipindahin gitu. Oke. Berarti kalau perkayuan bisa kalau sebutan Inggris mah carpenter ya? Ya seperti itu. Oke. Sertifikatnya dari mana sih kalau perkayuan? Sertifikat saya juga kurang pahamnya itu ya. Iya, kayaknya gelap nih deketannya. Gas sudah detik lah. Yuk di jero. Oke guys, ini tempat dining room atau tempat makan bagi klien-klien yang berada di sini ya. Ya, ini ruang makan anak-anak. Jadi pagi 6:30 mereka makan sini. Terus siangnya setelah zuhur 12:30-an. Terus malam setelah isya mereka sih. Tapi kalau misalkan malam ada yang masih lapar gimana tuh? Malam masih makan mungkin mereka cemilan aja. Ngemil ya. Ngemil. Tapi keren loh. Laki-laki dan perempuan dipisahkan ya. Dan ini berdasarkan Dipisahkan. Jadi duduknya berdasarkan wisma gitu. Wisma ya. Jadi ada yang kapasitas satu mejanya 6 orang, ada yang 12 orang. Oke, dan itu lihat dong nggak kalah tuh. Ada live musik juga nih. Tuh, ada live musik. Jadi hiburannya full ya. Lagi makan pun dihibur. Oke, anak. Mungkin sambil dicoba pukul. Oh, gini. Nih kalau untuk makan gue coba pukul ya, tapi bisa ada yang datang nih. Gini ya, gini. Tuh, itu untuk makan. Oh, biru merah nih yang tandanya. Ini berarti maksudnya kuning. Oh, Tujuannya untuk yang tubuh. daksa. Ya. Itu di Wisma nggak boleh masuk lah kita. Cek aja dari situ ya. Ini Wismanya ya, kita cek ya Wisma. Nanti kalau kliennya di blur ya, kita mah tetaplah tuani euy. Jika Siriano bugar deui anjing. Tapi berhasil. Ya, memikat. Ya, perkembangan dari situ. Ya memang betul. Nah, Dapat lah. Busana apa? dan di mana tuh? Sini. Oh, di sini. Sini. Oh ini di sini. Ya, Bapak kos di sini. Bapak kos itu dia. Bapak kos. Ya, unik-unik lah. Tuh. Sebenarnya apalagi yang Ruby sih. Yang mana? Ya, untuk yang Ruby kan terkadang sebenarnya bukan dari lahir ya. Ada yang kecelakaan juga. Khususnya untuk Ruby itu ada yang lucunya isinya ada yang jatuh ke sumur karena Ruby-nya. Ada yang jatuh dari pohon. Terus ada juga yang masih bayi dia jatuh dari gendongan. Ya Allah. Ada yang karena ketelan kelereng. Astaga. Pas dipukul sama ibunya mungkin kekencangan gimana. Kelerengnya emang keluar tapi pendengarannya langsung. Ya Allah. Yang rungu ya. Ya. Ini saya punya satu pertanyaan Kang Dadan. Di sini kan ada disabilitas netra ya. Ya. Nah, Rame nanya, apakah teman-teman disabilitas netra itu pernah melihat warna kah atau tidak? Untuk warna mungkin untuk yang netral low vision mungkin masih bisa lihat ya. Total blend mungkin ya mereka saya
rasa belum mungkin ya. Saya punya satu pertanyaan besar di balik itu ya. Oh, bentar. Lewat mana nih, Tuan? Kang Dadan, saya masih punya satu pertanyaan besar ya. Karena total belum itu nggak pernah melihat warna sama sekali. Nah, apakah disabilitas netra itu pernah bermimpi? Kalau bermimpi, kalau yang saya pernah ngobrol pernah ya. Nah, berarti dia melihat warna. Kalau mungkin mereka iya mungkin ya. Berarti dia tahu dong. Kalau mereka kata mereka kan ya secara obrolan kayak gitu, ya saya di mimpi waktu itu pernah ngobrol ya, Iya, iya. ringan inilah. Ya saya mimpi ketemu gini, dia pakai misalkan baju biru atau apa, kata dia misalnya, kata dia. Tapi ya mungkin alam mimpi sama dianya mungkin beda ya atau gimana. Soalnya yang netra pun sama misalnya apa ya, ada yang karena gagal apa ya, malpraktek dokter ya, kasihan juga ya padahal anaknya cantik lah istilahnya gitu ya. Terus ada yang karena kecelakaan ya kayak gitu. Jadi ya, kalau yang kayak gitu yang total blind itu tuh mungkin apa ya, sebelumnya mereka normal. Tahu. Iya, tahu. Jadi kalau bisa gua jawab deh sebagai spesialis nih, gua jawab ya. Jadi itu termasuk ingatan, persepsi ingatan ya. Misalkan kalau dia pernah melihat warna kayak tadi kecelakaan, Ya. pasti dia bisa menginterpretasikan. Tapi kalau yang dari lahir, gua rasa itu nggak bisa. Nggak bisa. Meskipun bermimpi dia nggak tahu itu warna apa. Tapi berarti dia tahu dong apa yang dimimpikan itu. Oh, ternyata bentuknya itu. Kan gini, mimpi itu akan muncul ketika di dalam interpretasi otak memproyeksikan jadi mimpi. Jadi kalau kita tidak tahu sebelumnya itu teh naon, mau nyaho oge. Belum tahu juga. Jadi ini ruang komputer. Iya untuk di sana itu. Elektronika Tapi ya. tapi untuk kalau di hari Kamis sama Jumat itu tuh dipakai komputer bicara untuk yang netra. Bicara untuk yang netra. Iya, jadi yang netra itu belajar mereka komputer ininya, tapi untuk suara ya, untuk arah apa-apanya gitu. Berarti mencetnya itu by suara. Ya, baik suara mereka tuh kayak Dari gitu. yang canggih. Ya. Terus yang desain tadi gimana tuh desain? Yang untuk desain grafis untuk yang ngambil kelas sablon itu mereka Senin sampai Rabu belajar di sini untuk bikin desainnya, untuk tempat prakteknya ada di sebelah Ada di sana. Berarti dari desain sampai menyablon. sampai menyablon di sini. Oke, berarti Untuk yang di baju, untuk yang dibikin di gelas tuh. ya di media-media ya. Ya, di mana? Kesehatan ya. Jadi klien yang ada di sini juga ada fasilitas klinik kesehatan ya. Di sini ada perawat yang standby. Tapi kalau dokter pulang pergi kali ya. Kalau dokter tuh seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali, terus kalau dokter gigi juga seminggu sekali ke sini. Ngambilnya dari mana dokter? Kalau dokter dari luar juga mungkin yang udah kerjasama juga, yang sama kita udah lama kerjasama juga. Jadi seminggu 2 kali ke sini. Terkadang meriksain anak juga, kan anak-anak lah, apalagi segini banyak kan ya, sering terkena sakit atau apanya. Terus begitu pun dokter gigi, dia kalau misalkan ada anak gigi yang sakit atau perlu dibersihkan, kita fasilitas Langsung ke sini ya. langsung ke sini. Fasilitas. Oke.